Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini kita kembali belajar agama Islam untuk kelas 3 dengan materi pembelajaran hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Simak terus video ini sampai selesai, pahami baik-baik pembelajaran ini. Mudah-mudahan anak-anak semuanya dapat mengambil pelajaran ini dengan baik dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yang kita pelajari adalah tanggung jawab. Tanggung jawab ini merupakan bagian dari kehidupan manusia, karena tanggung jawab ini bersifat kodrati. Artinya tanggung jawab itu merupakan tugas ataupun kewajiban yang harus kita laksanakan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebankan tanggung jawab kepada hambanya melebihi kemampuan hambanya tersebut. Tetapi Allah memberikan tanggung jawab kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. Anak-anak semuanya, setidaknya ada 4 hal yang merupakan tanggung jawab kita sebagai manusia. Yang pertama, ada tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada tanggung jawab kita kepada diri kita sendiri. Yang ketiga, ada tanggung jawab kita kepada orang tua kita. Dan yang keempat, ada tanggung jawab kita kepada lingkungan. Yang pertama, tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang merupakan kewajiban kita kepada Allah? Berarti itu merupakan tanggung jawab kita kepada Allah. Contohnya, melaksanakan ibadah sholat. Sholat itu merupakan kewajiban. Berarti itu merupakan tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak yang soleh pasti akan melaksanakan ibadah sholat. Selain sholat, apa lagi tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Banyak sekali kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa contohnya lagi? Berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat. Itu contoh kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan. Dan yang kedua adalah tanggung jawab kita kepada diri kita sendiri. Apa kewajiban kita atau tanggung jawab kita kepada diri kita sendiri? Yang pertama, kita makan makanan yang bergizi dan juga halal. Ya, tujuannya apa? Supaya badan kita sehat. Karena menjaga kesehatan merupakan tanggung jawab kita kepada diri kita sendiri. Makan makanan halal dan juga bergizi. Yang kedua, berolahraga secara teratur dan hal-hal yang lain yang dapat menjaga kesehatan diri kita. Yang ketiga, tanggung jawab kita kepada orang tua. Sebagai anak mempunyai tanggung jawab kepada orang tua, yaitu berbakti kepada keduanya. Bagaimana nak caranya? Yang pertama, kita sebagai anak, kalau di rumah kita dapat meringankan atau membantu pekerjaannya di rumah. Baik yang menyapu lantai misalnya, membersihkan pekarangan rumah, itu termasuk melakukan tanggung jawab kita kepada orang tua kita. Dan kalau berbicara kepada orang tua, berbicaralah dengan lemah lembut, berbicaralah dengan sopan, jangan sampai menyinggung perasaan orang tua kita. Dan yang ketiga, merupakan tanggung jawab kita kepada orang tua adalah mendengarkan nasihatnya, laksanakan nasihat orang tua kita, karena orang tua kita memberikan nasihat kepada kita untuk kebaikan diri kita sendiri. Kalau mau berangkat ke sekolah, pamitan kepada orang tua, salam
tangannya, cium tangannya, dan ucapkan salam ketika berpisah. Begitu juga pulang dari sekolah sampai rumah ucapkan salam dan salam orang tua kita. Itu merupakan tanggung jawab kita kepada orang tua kita. Selanjutnya tanggung jawab kita kepada lingkungan. Bagaimana tanggung jawab kita terhadap lingkungan? Contoh, misalnya lingkungan rumah, kita membersihkan pekarangan rumah kita. Kalau misalnya ada sampah berserakan, kita sapu, kita bersihkan. Dan juga di dalam rumah kita yang masih kotor, kita sapu juga, atau misalnya kita rapikan. Itu merupakan tanggung jawab kita terhadap lingkungan rumah kita. Sebagai murid, bagaimana tanggung jawabnya terhadap sekolahnya? Kita sebagai murid, tanggung jawab kita terhadap sekolah kita yang pertama, menjaga nama baik sekolah kita. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita. Semuanya, bukan kelas kita saja, tetapi semua lingkungan sekolah kita merupakan tanggung jawab kita untuk menjaga kebersihannya. Perilaku terpuji yang kedua adalah tawadu. Tawadu itu artinya rendah hati, tidak sombong, dan juga tidak membangga-banggakan diri. Di dalam hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan, tidak akan masuk surga seorang yang mempunyai sifat sombong di dalam hatinya. Bagaimana cara kita menerapkan perilaku tawadu ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, berkata ataupun berbicara yang sopan. Yang kedua, tidak membangga-banggakan diri. Yang ketiga, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja manfaat perilaku tawadu ini? Manfaat perilaku tawadu ini sangat banyak sekali. Yang pertama, orang yang tawadu akan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang tawadu atau rendah hati ini mempunyai banyak teman. Yang ketiga, selain dicintai Allah, pasti disayang oleh orang tua juga. Dan yang keempat, orang lain akan senang kepadanya. Dan yang kelima, akan selalu dihargai dan dihormati oleh orang lain. Ini adalah manfaat sikap tawadu dalam kehidupan kita sehari-hari. Perilaku terpuji yang ketiga adalah sikap peduli. Kita sebagai manusia adalah makhluk sosial, artinya makhluk yang membutuhkan orang lain. Karena kita tidak bisa hidup sendiri, tentu kita membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan teman, kita membutuhkan saudara. Jadi kita harus mempunyai sikap peduli terhadap keadaan orang lain. Sikap peduli ini bagaimana maksudnya? Suatu tindakan yang didasari atas keprihatinan terhadap keadaan orang lain. Contohnya bagaimana? Kalau misalnya di sekolah ada teman kita yang tidak punya uang jajan, kebetulan uang jajan kita misalnya berlebih, maka tidak ada salahnya kita berbagi dengan orang lain. Itu merupakan sikap peduli terhadap keadaan teman kita. Atau misalnya ada teman kita yang mengalami musibah seperti sakit misalnya, bisa kita jenguk ke rumahnya. Itu merupakan sikap peduli kita terhadap orang lain. Karena sebagai manusia tadi, kita membutuhkan orang lain. Ketika kita yang mengalami musibah tersebut, maka orang lain pun akan peduli juga terhadap keadaan kita. Sekian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Bagi anak-anak yang belum subscribe video Bapak sebelumnya, silakan di subscribe video sekarang. Tapi kalau sudah pernah subscribe video Bapak sebelumnya, tidak perlu di subscribe lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.